Halo teman-teman, kali ini saya mau membagikan tips apa aja yang harus diperiksa sebelum kita mengendarai mobil kita, terutama kalau perjalanannya jauh. Dan sebaiknya pre-checking ini apa aja yang harus diperhatikan, jadi kebiasaan rutin buat kita yang masih nyupir sendiri. Ternyata masih banyak beberapa teman kita yang basic pemeriksaan ini yang mungkin tidak tahu ya. Momen ini saya mau sharing sedikit apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita menjalankan mobil kita ya. Oke, apa aja, kita lihat videonya. Pertama yang harus dilihat adalah cairan pendingin. Cairan pendingin ini kita lihat secara visual, secara langsung ada penandanya maksimum atau minimum level. Kita pastikan bahwa cairan pendingan ini tetap volumenya antara maksimum level dan minimum level, jangan sampai kurang. Oh iya, kemudian biasakan juga kita tahu pada saat terakhir kali kita ngecek posisinya di mana. Misalnya penuh, kalau sudah kita pakai seminggu 2 minggu terjadi pengurangan ya wajar lah, itu penguapan. Kalau terjadi turunnya atau hilangnya volume cairan pendingin secara drastis, berarti kita harus mewaspadai bahwa itu ada terjadi sebuah kebocoran. Nah, itu harus kita cari sendiri kira-kira bocornya dari mana. Kemudian kalau kurang ya kita tambah dengan cairan pendingin sesuai dengan spesifikasi mobilnya pabrikan, kita isi dari sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita periksa oli. Volume oli ini gimana cara meriksanya? Di setiap mobil ada tongkat dipstick. Kita mengetahui volumenya dari sini. Sebaiknya untuk memeriksa oli mesin kita lakukan pada saat mesinnya belum dinyalakan ya, karena itu adalah kondisi yang paling ideal, paling akurat untuk mengetahui volume oli. Ini saya contohkan untuk cara memeriksanya ya. Kita tarik dipsticknya, kemudian kita bersihkan dulu, kita ambil lap atau tisu atau apalah. Di sini ada high level, low level. Kita usahakan kita pastikan olinya berada di antara kedua garis ini. Macam-macam nih kondisi lipstick ini. Ada yang garis-garis, ada yang diarsir, ada macam-macam. Khusus Nissan March ini ada 2 lubang. Nah, pastikan kondisi olinya di antara atas bawah ini ya. Ini setelah bersih kita masukin lagi, terus cabut lagi. Itu ya caranya ya. Nah, ini olinya ada di posisi high level, berarti ini aman. Terakhir saya periksa pun masih posisi di sini, tidak berkurang secara signifikan. Tidak ada, olinya tetap ini masih ada. Oke, berarti ini aman. Kita kemudian seperti tadi ya, biasakan juga kita tahu kondisi terakhir diperiksa volumenya, posisinya ada di sebelah mana, biar bisa kita tahu riwayat mobil kita. Ini fatal ya kalau sampai olinya berkurang atau olinya bahkan tidak ada. Kemudian yang terakhir yang mesti kita periksa adalah cairan pengereman, minyak rem. Ini minyak remnya ada kelihatan nggak nih? Ada maksimum level, ada ini apa, low level lah ya, di sini lah ya. Kita kalau kurang kita isi dari sini. Gunakan minyak remnya sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Ada sih di sini. Use only .3 brake fluid from apa, ini nggak jelas.
Oke ya, gitu ya teman-teman. 3 hal yang harus diperiksa: pendinginan, pelumasan, dan pengereman. Oke. Itu ya teman-teman. Itu yang 3 hal yang penting diperhatikan sebelum kita berkendara. 1, cairan pendingin. 2, oli. 3, pengereman. Untuk pemula sekali itu dulu yang harus diperhatikan, dan 3 itu yang harus bisa kita perhatikan. Nanti kalau untuk berikutnya level advance yang udah lebih mengerti, jika 3 tadi sudah mengerti, nanti bisa kita lanjutkan ke apa aja yang harus diperiksa. Masih banyak, ada filter udara, kampas rem, oli matic, dan lainnya. Tapi ya untuk pertama kali cukup 3 itu aja yang diperhatikan. Tiap mobil berbeda-beda ya posisinya, tapi globalnya umumnya 3 hal tadi: pendinginan, pelumasan, dan pengereman semuanya sama. Kalau nggak tahu posisinya di mana, mobil apa, biasakan baca di manual book, atau zaman sekarang ya kita bisa googling lah, kita bisa cari di mana posisinya. Itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Buat teman-teman yang lebih tahu, apalagi kasih tahu di komentar ya, ketik di komentar. Oke, bye.